Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Siapa kamu? Beraninya kamu menghalangi jalanku. Menghadapi kemunculan wanita itu yang tiba-tiba, Susuo sepertinya tidak dapat mendeteksi auranya. Jadi dia menganggapnya sebagai salah satu kakak senior Xiaoyan. Susuo masih tidak menyadari siapa wanita di depannya itu. Begitu kata-kata kasar Susuo keluar, wajahnya yang sangat cantik menjadi dingin. Dan dia perlahan menoleh untuk melihat ke arah Susuo. Kalian Taisu benar-benar memiliki temperamen yang sama. Kalian tidak memiliki penglihatan sama sekali. Nada bicara yang sombong. Kamu pikir kamu siapa? Susuo langsung marah. Pedang yang diblokir membuatnya sedikit malu. Jadi dia cukup marah saat ini. Ketika Susuo ingin mencabut pedang hitam yang tersangkut di antara jari Yuyan, dia mencabutnya dengan seluruh kekuatannya. Wajah Susuo tiba-tiba memerah karena pedang hitam di kedua jarinya tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini terdengar suara retakan dari pedang, dan seluruh pedang hitam itu hancur tanpa peringatan apapun. Sosok Susuo segera bersiap untuk mundur, tapi Yuyan mengedipkannya. Dan yang terakhir, segera menunjukkan kekaguman pada Yuyan, menatap lurus ke arah Yuyan, seolah dia dibujuk olehnya. Senior, bisakah kamu menyelamatkan kakak laki-lakiku? Kamu diundang oleh adik laki-lakiku kan? Adik laki-lakimu itu dan aku sebenarnya sudah menikah. Bisa dibilang aku selirnya. Jadi bolehkah aku memanggilmu adik perempuan mulai sekarang? Yuyan perlahan berkata. Yeviu tiba-tiba tertegun. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Yuyan diam-diam memfitnahnya, mengatakan bahwa adik laki-lakinya sangat ingin memetik semua bunga di dunia. Tentu saja tidak apa-apa melakukan ini. Tentu saja. Tolong bantu aku senior. Yeviu akhirnya menggertakkan giginya, memaksakan senyum, menatap Yuyan dan menjawab. Dia hanya ingin seseorang membantunya sekarang. Situasinya tidak diketahui saat ini. Dan dalam asap, bahkan jika mereka tidak mati, mereka mungkin terluka parah. Saudaraku, adik perempuanku, ada aku di sini untuk menyelamatkannya. Sosok itu bergerak lalu tersapu, meninggalkan Yeviu yang stagnan di tempatnya. Untuk apa dia menggunakan kecantikannya? Setelah Yuyan muncul, kesadaran Xiaoyan benar-benar menjadi kabur. Jadi pada akhirnya dia tidak menyadari kemunculan Yuyan. Xiaoyan. Dalam kabut, kesadaran Xiaoyan berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Dia perlahan membuka matanya, dan wajah yang familiar namun agak asing muncul di depannya. Ayah, kamu masih hidup. Bocah bodoh, ngomong kosong apa yang kamu bicarakan? Kemarilah, ini pil gathering powder yang ayah belikan untukmu di rumah lelang. Ini bisa membantumu memadatkan topan Dao. Jangan terlalu menekanku. Ayah akan bisa menangani hal-hal lama itu selama aku di sini. Kepala klan Xiao yang serius ini sepertinya hanya menunjukkan ekspresi baik hati ketika dia melihat putranya yang berharga. Karena takut putranya tidak bahagia dan menunjukkan kebaikannya. Wajahnya tersenyum. Itu terlihat cukup lucu. Xiao yang tidak berkata apa-apa, hanya melihat pria di depannya dan kotak giok berisi pil gathering powder di tangannya. Air mata mengalir di matanya. Anak bodoh, kenapa kamu menangis? Ayah akan menjagamu apapun yang terjadi. Ayah, aku baru saja bermimpi. Mimpi itu lama sekali, hampir membuatku sesak nafas. Pria itu mengulurkan tangannya yang murah hati dan meletakkannya di bahu Xiaoyan. Mata Xiaoyan kabur. Dia melihat dan mendengar tangisan bayi. Dan melihat sesosok tubuh yang murah hati. Dengan hati-hati, dengan kegugupan tertulis di wajahnya, menggendong bayi itu dalam pelukannya. Wajah muda pria itu menunjukkan bahwa ini adalah pertama kalinya dia menjadi seorang ayah. Pria itu terlihat dengan hati-hati mengganti popoknya dan memeluknya di tengah malam, menyanyikan lagu anak-anak untuk bayi yang menangis. Pria yang selalu tegas dan keras ini menjadi berhati-hati seperti air, dengan hati-hati melindungi seluruh dunianya. Dalam sekejap anak laki-laki itu tertati-tati, tanpa sengaja terjatuh, dan mulai menangis dengan keras. Pria itu tampak menyayanginya, memeluknya, dan membujuknya dengan lembut. Anak laki-laki itu tumbuh menjadi remaja, makan manisan hau,
dan mengikuti ayahnya sepanjang hari. Di matanya, ayahnya adalah segalanya baginya. Anak laki-laki itu tumbuh menjadi seorang pemuda. Meski tidak memiliki seorang ibu, ia tidak pernah kekurangan kasih sayang. Karena apapun yang dia lakukan, ayahnya akan mendukungnya. Dengan penampilan bakatnya yang luar biasa, petarung termuda ini menunjukkan senyuman yang sangat ceria di wajahnya dan penuh semangat yang tinggi. Namun sebuah kecelakaan terjadi dan kondisi pikiran putranya terjatuh. Zhang, rambut aslinya yang hitam berubah menjadi helaian putih dalam semalam. Namun dia tetap menunjukkan senyuman lembut di depan putranya dan menghiburnya. Adapun rumor di klan, kutukan yang tak terhitung jumlahnya, berbagai tuduhan dari para tetua, dan ada terlalu banyak kebencian di hatinya. Tapi ia berdiri di depan pintu kamar anaknya, mengusap pipinya, lalu membuka pintu dan memaksakan senyum. Dia selalu menghadapi putranya dengan sisi paling bahagia. Di mata seorang pria, tidak peduli apakah putranya jenius atau tidak, dia tetaplah anak kecil yang lucu dalam pelukannya. Yan tidak takut selama ayah ada di sini. Kalimat ini mengalir sepanjang masa kecil Xiaoyan. Hanya pada saat inilah dia merasakannya begitu dalam. Saat dia lahir, pria yang akan memasuki dunia ini berhenti dan memilih untuk melindunginya. Sepertinya segalanya tidak lagi penting. Saat dia melihat bayi dalam pelukannya mengangkat tangan kecilnya dan menunjukkan senyuman paling polos padanya, dia merasa lebih baik dari segalanya. Ternyata wasiatku diberikan oleh ayahku. Dia telah melindungi dirinya dari angin dan hujan selama separuh hidupnya. Ketika dia masih kecil, remaja, dan dewasa, dia selalu mampu memikul semua kesulitan. Meskipun dia menghilang sebagai kerabat, dia terpencar setiap inci dan di mana-mana. Ini untuk melindungi. Xiaoyan terbangun dari kegelapan. Pipinya sudah basah oleh air mata. Dia mengulurkan telapak tangannya dan benang merah berdenyut di telapak tangannya. Kekuatan aturan. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat peraturan dengan mata telanjang. Itu hanyalah ilusi, tetapi nyata. Xiaoyan menutup matanya lagi, dan kemudian matanya berubah menjadi lautan api. Dia menjadi salah satu api, dan api di sekitarnya paling melahap dan menyatu. Xiaoyan mengapung di dalamnya, mencari apa saja yang bisa terbakar. Nyala api harus menyala setiap saat. Jika tidak, maka itu akan padam. Ia tidak bisa berhenti sepanjang hidupnya. Ia harus terus berlanjut. Pada saat ini Xiaoyan terus menelan api lainnya, membuat dirinya semakin kuat, membengkak dari api kecil menjadi seukuran bola. Kemudian inti api terkondensasi dan semakin banyak energi yang dikumpulkan berubah menjadi bola api. Namun dia tidak berhenti dan terus menelan semuanya. Bukan karena dia ingin mengejarnya, tetapi karena dia adalah nyala api dan tidak akan padam kecuali terus menyala. Bola api itu semakin membesar, menjadi yang terbesar di sini. Bola api tersebut tidak perlu lagi dicari untuk dimakan. Semua yang ada di sekitarnya akan dimakan dan dibakar. Setelah membakar semua ini, apinya berangsur-angsur menghilang dan akhirnya berubah menjadi secercah cahaya lagi. Inilah aturan api. Aku menggunakan api sebagai sumber perlindunganku, membelai langit dan bumi, dan mengendalikan aturan. Merusak. Tangan kanan adalah api, dan tangan kiri adalah penjaga. Xiaoyan menyatukan kedua telapak tangan, dan teriakannya terdengar nyaring. Sebuah kekuatan yang sepertinya sudah lama tidak aktif meledak di tubuh Xiaoyan, seperti gunung berapi yang memancar. Tiba-tiba tersapu. Akhirnya, sebuah terobosan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.